Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswaku kelas 11 yang baru. Di sini Bu Sri nanti yang akan memberi materi pelajaran fisika selama kelas 11. Untuk pertemuan awal ini, marilah kita lihat dulu berapa KD yang akan kalian selesaikan di semester 1. Ya. Kalian lihat, di sini ada 6 KD, yaitu KD 1, 3.1, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, kemudian elastisitas dan hukum Hooke, dilanjutkan fluida tak bergerak, terus dilanjutkan fluida bergerak, KD berikutnya 3.5, suhu kalor dan hantaran kalor, terakhir adalah teori kinetik gas. Nah, itu materi yang harus kalian kita selesaikan dalam satu semester di kelas 11 ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari KD 3.1, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, untuk mempelajari itu, ya, kalian buka lagi ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di kelas 10. Ya, terutama tentang vektor. Ya, tentang vektor kalian buka lagi, bukunya dibuka lagi, karena sangat mendukung, biar nanti kalian lebih bisa memahami. Ya, oleh sebab itu kita belajar bersama lagi ya. Saya perlihatkan di sini. Kalian lihat ada sebuah segitiga di mana sisi yang searah sumbu X ya dinamakan sisi X, kemudian searah sumbu Y dinamakan sisi Y, sedangkan yang panjang ini adalah sisi miringnya atau di dalam matematika disebut hipotenusa. Nah, sudut yang mengapit antara sisi miring dengan sisi X adalah sudut alfa, kemudian yang mengapit sisi R dan Y adalah sudut theta. Di SLTP dulu, kalian mungkin belum, mungkin juga sudah ya, yaitu tentang pengertian sinus, kosinus, tangen sebuah sudut. Kalaupun belum, ya marilah kita belajar bersama ya, saya berikan sedikit. Kalian lihat, Y ini kalau dilihat dari sudut alfa disebut sisi depan sudut. Kemudian sisi X ini kalau dilihat dari sudut alfa adalah sisi yang mengapit sudut alfa, karena ini adalah di antara sisi miring dan X. Kemudian dilihat dari sudut theta, Y ini adalah yang mengapit, sedangkan sisi X adalah sisi di depan sudut theta. Nah, berapa nilai sinus dari sudut alfa ini? Nah, dirumuskan ya. Sinus dari sudut alfa ini didefinisikan sebagai sisi depan sudut. Nah, di sisi depan sudut alfa. Nah, ini sisi depan sudut alfa adalah sisi Y. Sisi miringnya R, maka ditulis Y per R. Kemudian yang kedua, nilai kosinus sudut alfa. Dirumuskan sisi yang mengapit sudut alfa dibagi sisi miring. Sisi yang mengapit sudut siapa? Yang mengapit sudut adalah sisi X. Sisi miringnya R, maka ditulis X per R. Bagaimana nilai dari sinus theta? Sinus theta berarti sisi di depan sudut theta. Sisi di depan sudut theta siapa? X. Sisi miringnya R. Jadi sin theta adalah X per R. Nah, yang lain kalian cari sendiri ya. Nah, itu tadi sedikit tentang pengertian sinus kosinus ya. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan tadi adalah vektor dalam sub KD apa, yaitu karena banyak vektor itu ada yang menjumlahkan, ada pengurangan, ada perkalian ya.
Nah, di sini yang dibutuhkan nanti adalah tentang subbab menguraikan vektor. Ya, marilah kita belajar bersama lagi ya. Kita buka lagi ingatan kalian tentang menguraikan vektor. Kalian lihat, di sini Bu Selasi berikan gambar 3 buah vektor. Ingat ya, vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nilai dan arah. F1 ini besarnya 10 Newton, arahnya, ingat, sudut untuk awalnya kita ukur dari sumbu X positif, berarti ke vektor. Berarti ini ke sini 37 derajat. F2 berarti ini mutar begini, berarti 270 derajat. Kemudian F3 berapa dari sumbu X adalah 127 derajat. Loh, mengapa di sini kok ditulis 53? Boleh. Ya, boleh. Arah itu dari manapun titik asalnya boleh. Nah, tetapi biasanya dari sumbu X untuk awal-awal belajar ya. Nah, dari 3 buah vektor ini akan saya uraikan satu saja, yaitu yang F3. Nah, untuk menguraikan silakan kalian lihat, kita gambar dulu sumbu X. Nah, kemudian sumbu Y. Nah, kemudian kita gambarkan vektor yang akan kita uraikan. Nah, itu namanya adalah F3. Sudutnya tadi 53. Kemudian bagaimana cara menguraikan? Dari ujung ini, dari ujung vektor yang akan kita uraikan, dibuat garis putus memotong sumbu X dan Y. Yang pertama yang ke arah sumbu X dulu. Dari ujung kita buat garis putus memotong tegak lurus sumbu X. Nah, ini vektor uraiannya berarti dari titik pusat ke titik potongnya kita gambar. Nah, ini yang vektor warnanya hijau dinamakan F3X, vektor uraian terhadap sumbu X. Terus yang selanjutnya dari ujung F3 dibuat garis putus memotong tegak lurus sumbu Y. Vektor uraiannya dari titik pusat ke titik potong yang ke arah sumbu Y tadi. Nah, saya gambarkan vektor yang warnanya ungu. Nah, ini dinamakan apa? F3Y. Vektor uraian F3 terhadap sumbu Y. Nah, berapa nilainya F3X dan F3Y ini? F3X kita hitung dari tadi sifat sinus kosinus di dalam sebuah segitiga tadi. Cos 53 ini dilihat. Cos 50. Yang cos tadi sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut adalah vektor F3X dan F3. Maka cos 53 ditulis F3X dibagi F3. Kalau dikalikan ya, maka ditulis F3X sama dengan F3X sama dengan F3 kali cos 53. Itu nilai F3X yang vektor warna hijau. Nah, dengan pemikiran yang sama nanti kalian tulis sendiri ya di kertas. Sin 53, sinus 53 ini sisi depan sudut 53 siapa? Ini ke sini, berarti sama dengan F3, vektor F3Y. Ini sisi F3Y. Dibagi siapa tadi? Dibagi sisi miring. Sisi miring ini ke sini, berarti vektor F3. Maka kalau buat perkalian F3Y sama dengan F3 sin 53, vektor warna ungu. Ya, itu tadi ya cara menguraikan vektor. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, ya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh, nah ini bisa saya berikan gambar sebuah vektor yang besarnya 20 Newton. Nah, saya berikan dulu, ini itu disebut kuadran 1. Dari sumbu X ke sumbu Y, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, berarti vektor M ini berada di kuadran ketiga.
Nah, berapa sudut apitnya, dari berapa nilai sudutnya dari sumbu X? Itu 210 derajat. Bolehkah dihitung dari sumbu X negatif? Boleh. Berapa? Yaitu berarti 30 derajat. Nah, akan kita uraikan. Ya, akan kita uraikan. Dari ujung vektor yang akan kita uraikan dibuat garis putus memotong sumbu X. Nah, ini dari pusat ke titik potong kita gambar vektor ureanya. Nah, dinamakan Fx. Selanjutnya dari ujung vektor yang akan kita uraikan dibuat garis putus memotong tegak lurus sumbu Y. Nah, dari titik pusat ke titik potongnya kita gambar vektor ureanya. Yaitu vektor urean terhadap sumbu Y disebut Fy. Dari segitiga yang saya jelaskan di awal tadi, berarti nilainya berapa Fx dan Fy. Nah, kalian lihat, coret sendiri ya nanti, berarti Fx adalah F cos 30. Hanya saja yang harus kalian perhatikan, cos 30 itu sebenarnya sudut istimewa, nilainya adalah setengah akar 3. Itu kalau di kuadran 1. Karena ini di kuadran 3, nilai cos 30 itu adalah negatif. Nah, negatif. Sehingga Fx nilainya min 10 akar 3 setelah dihitung. Kalian lihat arahnya juga, dilihat loh, ini Fx mengarah ke kiri, berarti ditandai dengan negatif atau min. Bisakah bisa dihitung dengan 210 derajat? Bisa. Ya, Fx berarti rumuskan F cos 210. Nah, 210 ini kalian bisa melihatnya di tabel logaritma atau buku ya, di buku atau di alat hitung, di kalkulator. Silahkan dibuka aplikasi kalkulatornya, dilihat nilai kosinus 210. Nah, di situ pasti akan terlihat tertulis min 0,866 sekian begitu. Kalau dinyatakan sama dengan nilai setengah akar 3. Itu nilai Fx. Nah, selanjutnya Fy ini berapa Fy? Fy juga ke bawah, berarti nanti negatif pasti. Nah, lihat. Fy adalah F sin 30. Sin 30 itu nilainya setengah. Berarti nilainya 10. Nah, di kuadran ketiga sin 30 itu adalah negatif. Maka dilihat nilainya min, gambarnya ke bawah. Berarti antara hitungan dengan gambar itu sesuai. Nah, itulah di dalam ilmu pasti seperti itu ya. F3 Y dari dihitung dari sudut 210 bisa, yaitu Fy, maaf bukan F3Y, Fy F sin 210. Berarti min 10. Nah, itu ya contoh yang saya berikan kali ini. Nah, saya harapkan teori dan contoh kalian camkan. Sekarang saya beri tugas kalian. Ya, di tugas ini kalian lihat ada 2 tugas. Nomor 1 kalian uraikan. Nomor 2 juga dikerjakan ya. Saya harapkan tugas ini kalian kerjakan, dikumpulkan ya. Nanti melalui WA nomor konsultasi. Nah, untuk pertemuan kali ini silahkan dibaca, dipahami. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan bisa memahami untuk bekal nanti dan bisa berhasil ya. Sekian dari Bu Sri Asih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.